Sebenarnya peran NLP untuk manajemen dan kepemimpinan itu seperti apa sih, Coach? Halo para NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel NLP for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan ada pembahasan spesial dari peran NLP. Halo Coach. Halo, Oke, apa kabar nih Coach? baik. Kayaknya udah rekaman berapa ya? Udah rekaman udah banyak. Udah 4, ini 4 nih, keempat ya. Hari ini keempat ya. Masih 2 lagi ya. Oke, aku langsung nanya aja nih Yap, yap, Coach. yap, yap. Sebenarnya peran NLP untuk manajemen dan kepemimpinan itu seperti apa sih, Coach? Nah, ini menarik nih. Jadi sebenarnya pada dasarnya saya nyebutkan bahwa NLP itu atau Neuro Linguistic Programming itu sangat ngebantu dalam satu, meningkatkan keterampilan komunikasi antara atasan dengan bawahan. Mmm, Jadi yang paling gampang sederhana ya, kalau peran paling sederhana adalah dengan ilmu NLP kita bisa menggunakan teknik yang namanya menjalin hubungan keakraban dengan tim. Jadi bagaimana caranya kita jalin akraban, deket sama tim supaya makin akrab, supaya ketika kita berkomunikasi, kita komunikasinya menjadi efektif. mmm, Kebanyakan kepemimpinan suka salah persepsi. Pemimpin banyak yang bersikapnya seperti mandor. Tahu mandor? iya tahu. Tahu ya, mandor bangunan. Cuma bisa Tahu. nyuruh, tapi dia tidak menjalin keakraban. Padahal dia harus ingat, ketika dia menjalin keakraban kepada tim, dia juga punya agenda loh, bahwa keberhasilan dia Mhm, tergantung hubungan dia kepada tim. mmm, Bukan cuman sekedar tugas saja. Kebanyakan pemimpin hanya menaruhnya sebagai tugas saja. Yang akibatnya maka timnya tidak perform. oke. Dan dia merasa harusnya, dia tahu kalau ketika dia membantu tim ini, maka dia harus perform. Betul nggak? Mhm, Nah, jadi makanya kenapa dia harus bangun hubungan yang baik. Makanya kalau dalam NLP ada yang namanya teknik matching dan mirroring. mmm, Yang kedua ada teknik namanya pacing dan leading. Kalau matching dan mirroring sederhananya adalah ketika ngobrol, kita melakukan gerakan yang sama dengan orang yang diajak ngobrol. mmm, Jadi misalkan Oli tangannya begitu, maka iya, tangan saya otomatis saya kunci begini. mhm, Sama gitu ya, iya, jadi kayak ngobrol. Nah, heeh, itu adalah melakukan namanya matching dan mirroring. Atau pacing dan leading. Pacing dan leading nanya kabarnya dia dan kemudian kita diskusi mengenai kabarnya dia. Itu adalah pacing, menjalin hubungan, mhm, keakraban. Nah, setiap hari kita wajib mendekatkan diri kita kepada tim supaya kita perform. Jangan selalu menilai bahwa yang perform yang penting gua, tim gua nggak perform itu bukan urusan gua. Nah, itu juga tidak punya tanggung jawab. Kebanyakan pemimpin adalah ngerasa tanggung jawabnya adalah dia perform, tim nggak perform itu bukan urusan dia. Lah kalau kayak gitu berarti kan dia nggak punya perasaan memiliki. mhm, Betul dong? betul, Nah, yang kedua harus punya kemampuan bertanya. Jangan kayak mandor. Mandor kerjanya adalah ini mhm, kerjanya bagus atau jelek, mhm, laporan sama atasannya untuk digantikan atau diganti orang baru. iya, Kenapa nggak mengklarifikasi apa yang menjadi hambatan dan apa analisanya dan kemudian kita perbaiki ke depannya supaya mhm, hasilnya lebih baik. Kalau dengan pemimpin yang kerjanya cuma hanya memandor dan Anda nggak akan makin baik setiap harinya, berarti pemimpin itu tidak efektif. Kebanyakan pemimpin kayak gitu kan, iya, yang tidak mau melakukan dengan cara membuat timnya mau makin maju atau enggak. mhm, Nah, itu yang maka menjadi masalah. Makanya sangat ideal yang harus kita lakukan adalah pada saat meeting bersama tim, yang ideal memang mhm, harusnya briefing pagi, mhm, kita sudah menjalin hubungan dulu dengan matching mirroring. mmm, Sambil mengklarifikasi. Jadi ketika mereka ngobrol, gimana kemarin pekerjaan? mmm, Oh, saya sudah mengerjakan ini. Saya contoh ya, iya, saya contoh. Jadi biar biar teman-teman juga dapat manfaat ya, heeh. dapat manfaat. Gimana hari ini yang dikerjakan? Nelfon ke customer. Eee, ada banyak yang kayak contoh misal ada yang, "Oh nanti aja Mbak," atau, "Oh ke email aja Mbak, emailnya ke sini." Mhm, "Oh mhm, HRD-nya lagi keluar kota," mhm. kayak gitu-gitu. Oke. Nah, yang mau kita bahas adalah yang mana nih dari 3 nih? Kalau misalkan HRD lagi keluar kota dulu, Oke, HRD lagi keluar kota. mhm, Oke, pertanyaan saya waktu bilang HRD keluar kota, apakah kamu tahu kapan dia tanggal baliknya? saya udah tanya terus, wah kira-kira juga nggak tahu sih karena masih Oke. lama gitu. Oh, oke.
masih lama. Mhm. Oke. Dan pertanyaannya yang menggantikan dia siapa, kamu tahu nggak? Nah, katanya nggak ada. Oh, nggak ada yang menggantikan dia. Heeh. Oke, kalau nggak ada, berikutnya lagi pertanyaan, namanya siapa? Itu nggak dikasih tahu. Nah, berarti kan nanya. Mhm. Nah, itu maksudnya. Berarti kan kamu tahu, oh berarti nextnya saya harus nanya. Mhm. Namanya siapa? Sampai sini oke? Oke. Oke. Terus kemudian pertanyaan lagi yang berikutnya. Kalau kayak gitu, kita bisa nanya, atasannya namanya siapa ya? Berarti atasan dari si HR ya? Betul. Atau kita bisa nanya, bawahannya dia siapa ya? Kita bisa nanya, posisi dia apa di sana? Oh, dia posisinya, kamu juga nggak tahu kan? Ini posisinya staff atau manajer atau apa, kamu nggak tahu kan? Di bagian resepsionis. Nggak, yang maksudnya di yang Oh. lagi libur itu, lagi cuti itu, lagi keluar HR. kota. HR itu posisinya apa? Manajer kah? Staff kah? Oh, enggak. Nah, itu maksudnya. Oke. Clear ya? Iya. Karena kalau dia staff berarti kan ada manajer ya dong. Mhm. Kalau dia manajer berarti kan ada atasnya lagi dong, GM dong. Mhm. Nah, kita perlu tahu. Kalau dia manajer berarti punya anak buah dong. Iya. Kita bisa nanya anak buah. Oke. Betul dong? Betul. Nah, kayak gitu gambarannya. Oke. Ya, Masuk akal ya? masuk akal. Jadi kita perlu tahu setiap bagian. Clear. Kan kalau libur aja kan, kalau cuti mungkin kan 1-2 hari mungkin ya. Mhm. Kalau kan kita nggak tahu nih, benar, misalkan kamu telepon lagi nih. Mhm. Anggaplah kamu telepon minggu depan. Mhm. Ternyata masih nggak masuk. Mhm. Berarti kan nggak mungkin libur ini. Iya. Indikasi kemungkinan ada cuti dong. Kalau ternyata dia cewek, hamil, Mhm. cuti, pasti ada penggantinya dong. Ada pasti. Nah, itu maksudnya. Oke. Biar bisa tahu siapa atasannya, siapa yang ini. Nah, itu adalah teknik yang disebut namanya meta model. Tugas saya mencari tahu apa yang sudah kamu lakukan. Makanya berarti pertanyaannya, nextnya kamu jadi tahu dong harus melakukan apa. Iya. Nah, itu tugas seorang atasan kepada anak buah. Oke. Setiap harinya. Mhm. Kebantu nggak? Kebantu. Nah, sederhana kan? Iya. Nah, itu yang makanya bisa saya katakan bahwa meta model mengklarifikasi apa yang terjadi setiap bagian ya. Nah, yang kedua, kita juga bisa membantu untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka bekerja. Dengan cara apa? Ya tadi, jadi ketika dia punya pemikiran negatif, kita buat pemikirannya menjadi positif dengan teknik reframing. Supaya pemikirannya tetap positif. Dan bisa juga, kalau mama dulu di dunia penjualan, kita yel-yel dulu pagi-pagi. Yel dulu biar semangat. Atau setel lagu dulu. Ya. Atau seperti dulu Bu Ana juga melakukan. Yuk hari ini pagi-pagi yuk kita ngobrol, kita ketemu. Kita doa bersama. Udah, yuk. Apa perasaanmu hari ini? Oh, saya merasakan pagi ini adalah gini. Oke, saya merencanakan hari ini melakukan A, B, C, D. Oke, tos. Terus, beda nggak semangatnya? Beda. Iya. Itu peran NLP. Yang kadang orang tidak melakukan. Itu hal sederhana cuman padahal. Gitu ya, karena untuk membuat menjadi semangat. Ya. Nah, berikut yang ketiga adalah juga ngebantu bagaimana memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Pakai teknik apa? Kita bisa pakai teknik perceptual position. Yaitu melihat dari sudut pandang orang itu, melihat dari sudut pandang orang lain, dan melihat dari sudut pandang pihak ketiga. Dari kayak gitu kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Ya, misal contoh, resepsionis mengatakan orang itu lagi keluar kota. Itu bener keluar kota atau cuman hanya biar jawab cepet? Supaya, oh mungkin dia mau jawabnya cepet. Nah, supaya resepsionisnya jinak, apa yang harus dilakukan? Oh, deketin resepsionisnya. Nama resepsionisnya siapa? Nggak tahu. Ada. Namanya ada. Namanya ada. Masa dikasih tahu? Iya, dikasih tahu ya. Nah, ketika udah dikasih tahu, kamu udah sebelum bertanya sesuatu udah menyebut nama dia nggak? Misalkan, Mbak ini saya ingin tahu dong orangnya kemana ya. Nah, itu cara menjalin keakraban. Kita nggak bukan cuma hanya cari tahu nama orang itu, tapi harus menyebut namanya 1 kali atau 2 kali pada saat kita mau bertanya sesuatu. Oke, berarti anggaplah biar akrab gitu, jadi nyebut namanya. Mbak,
Aku mau nanya nih Mbak. Ingat, Mm-mm. kamu bilang kamu suka dengan panda. Mm-mm. Tadi kan sebelumnya kita bahas tentang panda. Maka kita bilang, Mbak, kemana ya Mbak ya? Orang yang Mbak ya. Kalau menebak kira-kira kapan ya nelfon lagi? Wah kurang tahu aku. Gak apa-apa deh Mbak. Makasih loh ya Mbak. Sebut namanya dia. Nah dengan kayak gitu besoknya lagi ketika kita telepon kita nyebut namanya. Mbak ini ya Mbak ya? Iya aku nih Mbak Aul. Lama-lama dia ingat. Oke. Jadi akrab semakin deket maka kita bisa menyelesaikan masalah. Oke. Jadi kayak misalkan nih udah berkali-kali kita telepon, nah resepsionisnya tuh itu aja. Terus namanya tuh sering kita sebut, maka udah saling kenal. Akrab, Nah, jadi betul. kayak ada kemudahan nih buat kita masuk ke dunianya dia. Masuk akal? Oke. Nah, berarti peran manajer dengan ketika belajar NLP banyak banget dong. Mm-mm. Cuman masalahnya manajernya mau jalanin apa enggak kan gitu. Iya, mau nerapin atau enggak. Masuk akal? Iya. Nah, kemudian tugas kita berikutnya lagi adalah membangun visi misi yang jelas. Gimana cara bangun visi misi kepada tim dengan teknik yang disebut namanya well-formed outcome. Menetapkan tujuan yang spesifik, apa rencana-rencana yang harus dilakukan. Nah, dengan kayak gitu, dan kita juga ketika berkomunikasi menggunakan teknik Milton Model, Hypnotic Language Pattern, untuk supaya karyawan tetap termotivasi, supaya dia tetap kerjanya keren. Masuk akal? Dan juga kata-kata yang digunakan kata-kata yang positif. Yang paling penting pada saat itu, orang pada dasarnya mau nggak terima feedback. Kebanyakan orang tidak mau terima feedback, makanya jarang bisa bertumbuh. Orang yang mau terima feedback, kalau saya gini, saya ingat satu cerita. Ada satu orang yang sangat kaya raya. Ini teman saya sendiri. Waktu itu ketemu gue, dia ngomong gini, bro, kasih gue feedback dong. Bingung dong saya, dia kaya raya, dia hidupnya lebih kaya daripada saya, suruh saya kasih feedback. Feedback apa yang gue bisa kasih, bener dong? Iya bener. Ya, langsung gue ngomong, lu udah kaya bro, apa yang mau kasih feedback sama lu? Dia jawab, enggak, lu bukan temen gue. Kalau lu temen gue, kasih gue feedback, kasih gue kritik. Kalau lu muji gue, lu bukan temen gue, lu musuh gue. Kok gitu? Iya. Karena lu membuat gue terlena dan gue nanti suatu saat mati dengan kondisi gue gak berubah hidupnya. Kebanyakan orang mana? Lebih milih gak mau dikritik. Bener kan? Iya bener. Dikritik sakit kata gitu kan. Loh tapi sakit itu yang membuat kita besar nantinya. Loh saya juga dikritik dulunya. Kalau gak dikritik gimana bisa seperti sekarang? Itulah gambarannya. Ya, orang kaya aja bersikap begitu, makanya wajar dia kaya kan? Iya. Sedangkan yang miskin gak mau dikritik. Kapan majunya hidup? Quote hari ini, kutipan hari ini. Abis itu gue dihujat ya. Oke, lanjut. Nah kemudian kita juga menjaga supaya mengelola tidak terjadinya konflik. Membangun hubungan yang baik. Dengan cara apa? Dengan teknik meta model, kita mencari setiap dia melakukan sesuatu, apa alasan dia melakukan itu. Masih ingat gak Aul? Pernah dalam satu pekerjaan, Aul bikin iklan. Saya tanya, ini iklan baru apa iklan lama? Aul bilang iklan baru. Saya tanya apa tujuannya? Kamu membuat iklan baru. Nah itu adalah teknik meta model yang disebut namanya chunking up. Supaya saya tidak langsung menuduh dan mengatakan ini salah. Kebanyakan orang langsung ngomong apa? Salah. Loh tapi gak tahu tujuannya apa kan? Iya. Saya perlu tahu dulu tujuannya apa. Masuk akal? Nah ketika tahu tujuannya kan makanya Aul juga jadi ngerti maksudnya Pak Arif ngomong ini tujuannya ini, betul nggak? Nah itu. Makanya kenapa perlu adanya konfirmasi. Dan mungkin yang terakhir nih, kalau nggak panjang nih, masih panjang banget nih kalau dibahas ya. Satu lagi mengembangkan kemampuan untuk mengontrol diri sendiri atau self management. Dia bisa nggak untuk pagi dia semangat? Bisa nggak dia mengontrol pekerjaan aktivitas setiap harinya? Bisa nggak dia menjalankan itu semua dengan baik? Orang yang akan jadi manajer yang baik adalah orang yang mampu mengelola kemampuan self-management dirinya sendiri dulu. Semuanya on time, semua bagus, saat itulah next berikutnya adalah dia harus mampu mengelola orang lain. Kalau dia ngelola diri aja nggak bisa, datang ke kantor aja telat.
pekerjaan tidak deadline. Maksudnya telat deadline-nya. Mhm. Deadline-nya telat. Tidak bisa membuat kehidupannya begitu gagal, dia nggak bisa bangkit sampai butuh bantuan orang dulu. Tapi kalau dia gagal, dia bisa bangkit tanpa butuh bantuan orang. Makanya oleh sebab itu dia bisa ngasih feedback pastinya kepada anak buah nantinya. Ketika anak buah jatuh, dia bisa ngasih nunjukin, dulu saya pernah melakukan ini, kamu coba lakukan ini. Benar masuk akal? Iya. Itulah makanya peran NLP dalam kehidupan kita, khususnya berkaitan bisnis. Oke. Menarik banget nih teman-teman, pembahasan dari peran si NLP dalam kehidupan, apalagi dalam tim, apalagi bisnis nih teman-teman. Oke, mungkin cukup dari aku Aulia untuk hari ini, dan akhir kata aku Aulia Dan saya Coach Anwar Syarif mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.